Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan presentasi program sekolah, di mana kegiatan ini memang untuk mendukung penilaian kinerja kepala sekolah. Presentasi program sekolah yang saya sampaikan sendiri sebagai kepala sekolah di SD Negeri 12 Pontianak. Sebelumnya saya sampaikan dulu terlalu tentang profil sekolah, bahwa sekolah kita atau SD Negeri 12 Peguyangan berdiri tanggal 1 Juli tahun 1983. NPNS kita 50103188. Kemudian akreditasi baik, ya. Jadi nilai akreditasi sekolah kita baik. Kemudian kepala sekolah yang sendiri Dian Priyaningrum ini. Kemudian jumlah siswa yang sekarang berjumlah 252. Kemudian jumlah guru dan pegawai secara keseluruhan di sekolah kita ada 17 orang. Kemudian luas tanah sekolah kita sebesar 1,435 meter persegi. Luas tanahnya. Kemudian sekolah ini beralamat di Jalan Tunjung Tutur nomor 11, Kecamatan Denpasar Utara, Kota atau Kabupaten Denpasar dan Provinsi Bali. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya di pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang menjadi tujuan program sekolah dasar secara umum adalah mendukung perkembangan akademis, sosial, emosional, dan fisik siswa. Nah, contoh program di SD Negeri 12 Peguyangan salah satunya dinamakan program pembiasaan. Itu berdasarkan undang-undang tadi. Program ini mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk siswa terapkan dalam kehidupan. Nah, beberapa contoh program pembiasaan yang dapat diimplementasikan di antaranya yaitu yang pertama, kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Dan yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu wajib lainnya setiap hari sebelum memulai kegiatan di sekolah. Dan ini sudah kita lakukan setiap hari dalam pembiasaan. Kemudian berdoa sebelum dan setelah pembelajaran di kelas. Kemudian anak-anak melakukan salam, sapa, senyum, sopan, santun, dan bersalaman di sekolah seperti 5S gitu ya. Jadi setiap hari anak-anak melakukan itu, bukan hanya anak-anak saja, kita pun sebagai warga sekolah juga melakukan hal yang sama. Kemudian melaksanakan senam pagi setiap hari Sabtu, itu juga sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya program literasi dengan membaca buku selama 15 menit, itu juga kita lakukan. Kemudian pemeriksaan kuku dan rambut setiap hari Senin. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak-anak, kita sebagai pendidik untuk melakukan itu, pemeriksaan kuku dan rambut sehingga anak-anak dalam keadaan sehat, ya. Kemudian melaksanakan sarapan pagi bersama setiap hari Rabu. Nah, ini program baru yang kita namakan dengan Sapira. Jadi setiap hari Rabu seluruh warga sekolah termasuk kita semua melaksanakan sarapan pagi bersama. Itu gunanya untuk mendukung gerakan sekolah sehat. Dan yaitu terakhir pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas. Jadi anak-anak biar mempunyai disiplin, itu setiap hari sebelum masuk kelas harus berbaris dengan tertib untuk bisa memasuki ruangan. Nah, program unggulan di sekolah kita di SD 12 Peguyangan yaitu yang pertama, mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, program literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, program Sapira. Dan yang keempat, program ekstrakurikuler. Ini yang menjadi program unggulan dari sekolah. Nah, berikut ada beberapa dokumentasi karakter khususnya dengan melalui beberapa lagu
Ya, kita lihat yang pertama menyanyikan lagu Mars PPK. Bagus nilai-nilai karakternya. Jadi setiap pagi saya berusaha untuk mengajak anak-anak supaya mereka memiliki hati yang happy, hati yang senang sebelum pembelajaran dimulai dengan sebuah lagu. Setelah itu kita lihat ada apa sih di dalam lagu Mars PPK. Next. Yang pertama adalah sikap religius. Sikap religius ini ditunjukkan dengan anak-anak setiap pagi melakukan sembahyang bersama. Di samping juga ketika Raina Purnama, Tilem dan Tumpe itu setiap hari kita melaksanakan persembahyangan bersama di halaman. Berikutnya, penanaman disiplin dan meningkatkan jiwa nasionalisme. Itu juga ditunjukkan dengan kedisiplinan anak-anak mengikuti upacara bendera. Jadi dilaksanakan tadi seperti program pembiasaan yang pertama yang sudah sampaikan, bahwa penanaman disiplin bisa didapatkan juga dengan ketertiban dia mengikuti upacara bendera. Nah, ini juga dengan sebuah lagu penanaman karakter melalui lagu wajib nasional. Ya, kita akan bersama-sama bernyanyi bersama dengan anak-anak. Pemuda itu sangat bagus. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak untuk dia tidak mudah putus asa, harus bekerja keras. Ini kemarin kita nyanyikan bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Berikutnya di dalam nilai-nilai apa yang terkandung di dalam lagu Mars PPK yang ketiga yaitu integritas. Ada apa di dalam integritas? Kita lihat di sana bahwa integritas itu adalah kejujuran. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, sederhana. Yang ketujuh, berani. Yang kedelapan, peduli. Dan yang kesembilan, adil. Nilai-nilai di dalam integritas inilah yang kita tanamkan kepada anak-anak
supaya anak-anak punya rasa disiplin, punya jujur, ya, punya rasa tanggung jawab, mandiri, adil, berani, dan lain sebagainya. Sangat bagus integritas yang harus kita tanamkan kepada anak. Nah, ini juga contoh dokumen karakter di mandiri. Anak-anak di kelas sudah kita ajarkan, kita sebagai pendidik mengajarkan untuk dia belajar mandiri dan dia mampu, dia bisa. Berikutnya, gotong royong. Keberadaan sekolah ini kondisinya bersih dan lain sebagainya berkat gotong royong. Meskipun di sekolah kita ada petugas kebersihan, ada pramu kebersihan, tetapi kita melatih anak-anak untuk bisa ya bekerja sama, bergotong royong, menjaga lingkungan sekolah kita supaya tetap bersih. Ya, nah ini masih dalam pendidikan karakter, yaitu kita mendatangkan seorang narasumber hebat untuk memberikan sosialisasi anti bullying kepada anak-anak. Supaya apa? Meminimalisir supaya di sekolah kita tidak ada bullying. Ya, kita tekan seminimal mungkin supaya bullying itu tidak ada di sekolah kita. Ya, berikutnya. Ini juga beberapa waktu lalu kita melaksanakan sosialisasi anti bullying. Kemudian ada slogan dari anti bullying sekolah kita. SD Negeri 12 Kuyangan. Ya, ini narasumber hebat juga dari Puskesmas bahwa tetap kita akan gaungkan setiap hari bahwa harus dihentikan bullying kepada anak-anak supaya aman, tenang, dan nyaman bersekolah di sekolah kita. Berikutnya, nah ini juga salah satu pendidikan karakter ya melalui lagu, karena kalau dengan lagu itu akan mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Kita bersama-sama akan mendengarkan lagu Perlindungan. Kalau ada yang sungguh sembarangan, Perlindunganlah aman membuat bingung ketakutan. Katakan tidak, tubuh ini hanya milikku seutuhnya. Katakan tidak, tubuh ini akan selalu kujaga. Kalau ada yang sentuh sembarangan, mulut dada, perut selama dan pantat. Katakan tidak, teriak, minta tolong lari laporkan. Katakan tidak, kami butuh kasih sayang perlindungan. Ini sejalan dengan rapor pendidikan kita bahwa di dalamnya anak-anak harus mendapatkan perlindungan secara utuh. Anak-anak harus jauh dari kekerasan seksual. Ya, kita sudah beberapa kali mengundang narasumber hebat juga untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak, bahkan juga kepada orang tua, supaya orang tua memahami bahwa anak-anak usia remaja harus mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi literasi membaca bersama di halaman sekolah. Jadi kita mempunyai satu program di mana setiap hari Jumat bersama-sama kita melakukan program literasi di sekolah kita untuk meningkatkan budaya membaca. Karena memang kebiasaan membaca ini harus kita tanamkan sejak dini supaya mereka mempunyai gaya hidup untuk menyukai membaca. Berikutnya kita lihat ini literasi bahasa Bali. Setiap hari Kamis ini melakukan literasi bahasa Bali secara bergiliran. Nah, ini ketika seorang anak sedang berliterasi bahasa Bali dengan membaca puisi berbahasa Bali.
Jadi bergantian, bukan hanya puisi saja, bisa sebuah lagu, bisa juga sebuah pantun dan lain sebagainya. Bagaimana kreativitas guru untuk melaksanakan literasi berbahasa Bali setiap hari Kamis. Nah, ini juga dokumen literasi bahasa Inggris yang dilakukan juga setiap hari Selasa. Jadi dari kecil anak-anak kita, apalagi kita berada di Pulau Bali, Pulau Dewata, pulau yang dikenal dengan wisatawan dari mancanegara, semua datang ke Pulau Bali. Nah, kita ajarkan dari kecil anak-anak untuk berbahasa Inggris. Ada videonya. My hobby is sing and dance. My favorite is food is fruit. My favorite read is well. Ya, dari kecil meskipun masih belepotan, tapi dia berani tampil. Ya, yang kita hargai dari anak-anak adalah dia berani tampil untuk dia menyampaikan apa sih keinginannya dia atau kesukaannya dia. My hobby is, nah dan lain sebagainya. Yang sendiri tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi melalui anak-anak kita bisa belajar dari mereka. Berikutnya, ya, ini juga dokumen literasi numerasi membimbing siswa yang belum lancar membaca. Bapak Ibu, tidak kita pungkiri efek dari pandemi itu adalah mundurnya pengajaran, ya, sehingga anak-anak banyak yang belum lancar membaca. Tetapi kita tidak mau berputus asa, kita mau terus berusaha untuk melatih mereka. Jadi setiap kesempatan kita ajak mereka untuk kita latih membaca. Setiap kesempatan kita gunakan untuk berlatih membaca. Ya, dengan kita tekuni, mudah-mudahan ke depan mereka bisa membaca dengan lebih lancar. Nah, kemudian tadi kalau sudah dari pendidikan karakter program unggulannya, nah yang kedua program unggulan yang kedua adalah prestasi. Di sekolah kita mendapatkan juara pertama dalam lomba silat. Yang pertama nih dalam Porjar kemarin Rade tahun 2024 ya juga bisa masuk ke tingkat kota. Kemudian ada lomba karate Piala Dispora Cup 8 Gianyar. Itu anak kita Elang dan Danan tahun 2024 juga. Kemudian ada juara 2 lomba silat Porjar Ratih dan Dewa Widi juga di tahun ini. Kemudian ada juara 3 lomba silat dalam Porjar adik-adik Agus, Komangde, Pasek di tahun juga 2024 dan lomba karate Porjar Elang dan Praba tahun 2024. Semoga untuk tahun-tahun ke depan anak-anak kita lebih berprestasi lagi dengan adanya program ekstrakurikuler. Nah, dokumentasi prestasi ini juara karate. Lanjut. Ini masih berbagai momen anak-anak sedang mengikuti kejuaraan dan mendapatkan juara. Nah, ini beberapa dokumen prestasi yang diadakan oleh sekolah kita. Ya, sekolah kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mungkin hari pendidikan, gitu ya. Jadi mereka antusias mengikuti kegiatan lomba-lomba dan kita berikan hadiah buat mereka sebagai reward dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, ini dokumen prestasi juga yang diikuti oleh anak-anak. Jadi beberapa kegiatan ada di sekolah kita, mari kita terus kerjakan supaya semakin hari sekolah kita, anak-anak kita semakin berprestasi. Itu harapan kita semua. Nah, ini adalah dokumentasi Sapira, sarapan pagi hari Rabu. Seperti yang sampaikan tadi bahwa program Sapira ini untuk mendukung gerakan sekolah sehat. Kalau dari kecil anak-anak dibiasakan untuk sarapan pagi, ya mereka akan mendapatkan gizi yang baik. Jadi samping itu kebersamaan, ya keindahan itu akan dia ingat nanti ketika dia sudah tamat atau dewasa. Ternyata saya dulu pernah setiap hari Rabu makan bersama, ada kebersamaan di antara anak-anak mereka. Itu akan menjadi ingatan mereka. Semoga ini bisa kita lanjutkan untuk tahun berikutnya. Semoga kita bisa tambah lagi harinya. Kalau saya melihat bahwa program ini melatih anak-anak bukan hanya makan makanan secara instan, tetapi kita budayakan anak-anak menyukai
buah dan sayur. Karena anak zaman sekarang paling tidak suka dengan makan buah dan sayur. Nih. Jadi ini anak-anak kita yang sarapan pagi bersama. Berikutnya, nah ini juga Bapak Ibu guru juga bersama-sama makan bersama juga nih. Jadi seluruh warga sekolah ikut makan bersama, sehingga kita juga sebagai guru, sebagai pendidik memberikan contoh kepada mereka untuk makan bersama dengan anak-anak. Nah ini mungkin hari Rabu pas harus memakai pakaian adat, anak-anak juga tetap melakukan sarapan pagi bersama. Ini juga next. Nah ini juga ekstrakurikuler silat yang dilaksanakan di sekolah kita. Memang anak-anak memakai pakaian olahraga. Biasanya sih ekstrakurikulernya ini dilaksanakan di Wardila, tetapi kalau di sana ada kegiatan lain maka diadakan di sekolah. Ini karate, dokumen karate, tadi silat, di ekstrakurikuler ini. Ya, ini ada ekstra geguntangan, ekstra menari, ekstra pramuka. Nah, ini kegiatan pramuka yang mengasihkan buat anak-anak. Kegiatan ekstra pramuka ini diadakan setiap hari Jumat. Kalau tadi menari setiap hari Sabtu. Dan ini seru buat anak-anak. Mereka menyenangi, menyukai. Meskipun suasana gerimis hujan-hujanan pada waktu persami ini, tetapi mereka dengan semangat mengikuti kegiatan ini. Seperti outbound di tempat yang basah-basah begitu ya, tetapi ini padahal ini di halaman sekolah di sini ya. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu sesi atau penyampaian yang sebagai pertanggungjawaban yang penyampaian program sekolah yang ada di sekolah kita. Maka saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan, untuk bertanya atau menanggapi dari program yang sudah yang sampaikan. Silakan, mungkin ada yang ingin menanggapi dari program-program yang memang sudah kita kerjakan di sekolah kita. Silakan. Pak D. Oke. Silakan Pak Made. Program-program yang langsung ini kalau bisa dilakukan kembali, karena ini suatu kebaikan untuk anak-anak kita bersama. Jadi kepada para gurunya yang sudah memberikan bimbingan kepada anak. Itu. Semua Pak Made. Program ini tetap dilanjutkan ya Pak. Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang positif dan kita sebagai Bapak Ibu guru tetap akan membimbing anak-anak kita. Semua Pak Made, Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Dari saya Ibu, khususnya program kegiatan Sapira. Dari saya ada saran sedikit. Iya. Untuk kegiatan Sapira biasanya anak-anak kurang bisa menikmati sarapan pagi mereka karena terbentur waktu. Ada baiknya mungkin anak-anak saat bel, anak-anak mungkin langsung membawa bekal mereka. Kemudian kegiatan literasi bisa kita lakukan sambil anak-anak duduk, sehingga kegiatan bisa lebih cepat kita mulai dan anak-anak lebih bisa menikmati sarapan mereka dengan waktu yang cukup. Baik. Udah cukup? Dan lebih satu Ibu untuk kegiatan literasi pagi seperti yang kita lakukan bersama tadi pagi, khususnya anak-anak itu sangat antusias dengan hal-hal yang baru mereka kenal. Misalnya bahan literasi yang dibawakan oleh adik-adik mahasiswa itu merupakan hal yang baru buat mereka, sehingga mereka terlihat sangat termotivasi. Mungkin saat nanti adik-adik mahasiswa sudah meninggalkan kita semua di sini, mereka sudah kembali ke kampus mereka masing-masing. Mungkin kita bisa masing-masing piket setiap hari, mungkin bisa menyiapkan sesuatu yang baru di setiap minggunya, sehingga anak-anak bisa lebih antusias lagi untuk mengikuti kegiatan literasi yang biasanya cenderung sifatnya monoton. Terima kasih. Semua Bu Ayu atas masukannya. Tadi yang pertama tentang program Sapira untuk efisiensi waktu, jadi anak-anak langsung membawa bekalnya begitu nggih.
Jadi nanti kita coba Rabu depan Bapak Ibu. Jadi di halaman langsung dengan membawa bekal begitu ya untuk efisiensi waktu. Karena memang kelas sembahyang, anak-anak kembali ke kelas ini perlu waktu memang. Perlu waktu yang agak lama, berbaris, kemudian ke kelas ambil makanannya, kembali lagi ke halaman, baru kita dia duduk bersama begitu. Baik, terima kasih buat masukannya Bu Ayu. Kemudian untuk literasi juga nih. Jadi yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk bimbingannya kepada anak-anak. Jadi sesuai dengan tugas piket masing-masing, mari bersama-sama kita arahkan anak-anak. Ciptakan hal-hal yang baru, yang menarik supaya anak-anak tidak monoton, tidak bosan. Apa? Kreativitas apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan pada saat literasi pagi? Kalau misalnya di bidang lagu, yang kebetulan memang suka bernyanyi, jadi bidang lagu mungkin yang akan, saya akan mengajarkan lagu ini. Jadi kalau yang dari kelas per kelas itu tidak memungkinkan untuk itu. Yang bisa yang lakukan adalah kita melatih atau bernyanyi bersama di halaman. Yang kira itu dan itu sangat efektif. Jadi anak-anak kelas 1 yang sebelumnya dia belum bisa bernyanyi, akhirnya dia bisa bernyanyi, semangat. Dia anak-anak kelas 1 ketika bernyanyi lagu Bangun Pemudi-Pemuda semangat, setelah dia sudah hafal. Jadi untuk berikutnya ini di bulan November, mungkin momen Hari Guru, nanti kita akan belajar lagu himne guru. Anak kelas 1 juga dia belum bisa karena belum tahu. Tetapi dengan dilakukan pembiasaan setiap pagi itu akan melatih mereka, mengingatkan mereka juga bahwa dengan lagu membuat hati mereka gembira. Betul banget Bapak Ibu. Cukup ya? Yang kira seperti itu. Jadi sesi tanya jawab sudah selesai. Sukses banget. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi dari program sekolah yang harus menjadi yang lakukan sebagai tanggung jawab dari penilaian kinerja kepala sekolah pada siang hari ini. Yang akhiri dengan Om Sandi. Om.